Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Agustiana. Saya melamar pada SMP IT atau SMA IT bidang studi bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bawakan yaitu menggali informasi dari buku fiksi atau buku non-fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin KM memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu juga ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah hari ini temannya yang tidak hadir? Coba dilihat kanan kirinya temannya, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari apa itu buku fiksi dan non-fiksi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Di sini siapa yang memiliki hobi membaca? Banyak ya dari kalian, ternyata banyak yang memiliki hobi membaca. Buku-buku apa saja sih yang biasa kalian baca? Novel, cerpen, komik, buku biografi, buku pelajaran, ya baik. Nah, buku-buku tersebut memiliki kategori atau jenis-jenisnya. Tadi ada berapa jenis dalam buku? 2 jenis, buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, yang termasuk ke dalam golongan buku fiksi dan non-fiksi apa saja? Coba yang pertama buku fiksi. Ada novel, cerpen, dongeng, puisi, komik. Ya, benar sekali. Lalu yang tergolong ke dalam buku-buku non-fiksi apa saja? Yang pertama, buku biografi, buku pelajaran, jurnal, karya ilmiah, ya benar, dan sebagainya. Nah, dari contoh-contoh buku yang kalian sebutkan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari buku fiksi adalah, ada yang tahu? Ya, buku fiksi merupakan buku yang berisi tentang cerita yang bersifat imajinatif. Nah, buku fiksi ini juga tidak membutuhkan pengamatan yang mendalam dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena buku fiksi ini berasal dari hasil imajinatif atau khayalan si penulisnya. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi ini menggunakan bahasa kiasan atau konotasi, sehingga pembaca dibawa ke dalam perasaan yang ingin ditunjukkan oleh penulis. Lalu, pengertian dari buku non-fiksi apa? Ya, buku non-fiksi berisi tentang kejadian yang sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi ini membutuhkan pengamatan dan data yang sangat akurat, sehingga buku non-fiksi ini dapat dipertanggungjawabkan isinya. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi ini menggunakan bahasa yang sebenarnya atau bahasa denotatif, sehingga pembaca dapat langsung mengerti apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Oleh karena itu, buku non-fiksi ini sering digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan informasi. Nah, dari pengertian yang telah Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa
Seseorang membaca buku fiksi pada umumnya ingin mendapatkan hiburan atau kesenangan. Coba kalian pikir, apa yang kalian inginkan ketika membaca buku novel atau komik? Kesenangan, kan? Dengan demikian, para pembaca buku fiksi ini ingin mendapatkan hiburan atau kesenangan. Nah, sedangkan saat kalian membaca buku non-fiksi, kalian akan mendapatkan informasi-informasi dan pengetahuan serta wawasan dari buku non-fiksi. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan? Paham? Baik, kita lanjutkan ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan kutipan-kutipan yang berada pada buku halaman 242. Kalian diskusikan kutipan yang ada pada halaman 242 itu masuk ke dalam kategori buku fiksi atau non-fiksi. Kemudian kalian tulis alasannya kenapa kutipan tersebut masuk ke dalam buku fiksi atau buku non-fiksi. Nah, kalian juga kerjakan pada poin B, yaitu mengenai menulis kutipan dari sumber buku yang kalian cari. Jadi, pada poin pertama, kalian menentukan kutipan tersebut berasal dari buku fiksi atau non-fiksi, sedangkan pada poin B, kalian mencari kutipan dari buku yang kalian temukan, kemudian kalian kategorikan kutipan itu masuk ke dalam buku fiksi atau non-fiksi. Kalian juga tulis sumber buku yang kalian ambil kutipannya, kemudian kalian juga tulis alasan kenapa kutipan tersebut masuk ke dalam buku fiksi atau non-fiksi. Sampai sini paham? Nah, jika kalian sudah mengerjakannya, sudah mendiskusikannya dengan teman-teman kelompok, nanti salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan atau jelaskan kepada ibu dan teman-temannya hasil dari diskusinya. Paham? Baik. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Baik, silahkan kalian mulai kerjakan dan diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Ibu ingin perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok pertama. Ya, beri tepuk tangan. Benar ya, pada kutipan yang pertama itu masuk ke dalam buku fiksi karena menjelaskan tentang alur cerita dari pengalaman tokoh. Nah, sedangkan kutipan kedua itu merupakan buku non-fiksi karena kutipan yang kedua itu menjelaskan sebuah informasi terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan. Benar. Nah, bagaimana? Sudah paham kalian tentang perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya? Nah, teman kalian ada yang bertanya tadi dia menemukan beberapa kata yang memiliki nomor-nomor yang beragam yang terdapat pada bagian akhir buku atau halaman akhir pada buku. Ada yang tahu itu apa atau kumpulan kata-kata apa? Benar, itu adalah indeks. Indeks merupakan daftar kata-kata penting yang terdapat pada buku. Nomor-nomor yang terdapat atau berada di samping kata tersebut menunjukkan halaman yang berisikan tentang kata tersebut. Misalnya, konsentrasi 49 sampai 53. Jadi, jika kamu ingin mencari atau mengetahui informasi lebih
tentang konsentrasi pada buku tersebut, kalian mencari pada halaman 49 sampai 53. Nah, indeks biasanya terdapat pada akhir dari buku atau halaman terakhir pada buku. Nah, jadi indeks merupakan kumpulan-kumpulan atau istilah-istilah kata yang penting yang terdapat pada buku cetak tersebut. Sampai sini paham? Ya. Nah, Ibu ingin kalian lebih paham dalam mengetahui pembelajaran tentang buku fiksi dan non-fiksi ini. Informasi-informasi apa saja yang bisa didapat pada buku fiksi dan non-fiksi ini? Ibu ingin kalian mengerjakan secara individu kegiatan pada 9.2 di halaman 245. Nah, dari hasil kalian sudah mengerjakan kegiatan 9.2, Ibu mendapatkan bahwa kalian sudah cukup paham mengenai informasi yang dapat diambil dari buku fiksi dan non-fiksi. Adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Angkat tangannya. Tadi coba, perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi apa saja? Buku fiksi berisi tentang cerita buatan yang bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa kiasan. Sedangkan buku non-fiksi yaitu berisi tentang data yang bersifat informatif dan juga menggunakan bahasa yang apa adanya atau denotatif. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian membaca materi selanjutnya mengenai menyajikan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian sudah sedikit mengerti atau paham mengenai bagaimana cara menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian sudah mengerti dan paham dari apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.